Berbentuk bundar dan umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka, bakso memang menjadi jajanan favorit dari berbagai usia. Karena kepopulerannya, bakso dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso pun sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan dan mal-mal. Tak hanya tampil dengan kuah panasnya, irisan bakso dapat juga dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, atau capcay. Bakso sendiri memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal itu ditunjukkan dari istilah bakso yang berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Dan karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Sajiannya pun beragam di tiap daerahnya, dan yang paling terkenal adalah bakso Malang serta bakso Jawa atau bakso asal Wonogiri Solo. Dan tak hanya di Indonesia, hampir di setiap negara di seluruh dunia ternyata mempunyai makanan sejenis bakso dengan varian yang berbeda-beda. Mau tahu seperti apa ragam dan nama bakso dari berbagai negara di dunia? Berikut kami telah merangkumnya khusus untuk Anda. Bakso yang pertama berasal dari India. Bakso khas India ini biasanya kaya akan berbagai bumbu, seperti bawang putih, jahe, bawang bombay, berbagai macam cabai, dan serbuk kari bernama garam masala. Nama bakso yang sangat populer di India ini adalah kofta. Biasanya dibuat dari daging sapi atau daging domba yang sudah dicincang dan dicampur dengan rempah-rempah dan bawang. Bahan lain yang kerap kali dicampur dalam adonannya adalah bulgur, telur, serta cincangan sayuran. Apabila jumlah sayuran lebih dominan, namanya jadi lauki kofta. Kofta ini bisa disajikan dengan cara dibakar, digoreng, atau direbus. Sebagai pendamping menyantap kofta, biasanya adalah saus kental. Untuk kofta yang berisi telur, biasa disebut nargisi kofta. Jenis kofta ini paling populer di Pakistan. Selain India dan Pakistan, negara-negara yang termasuk dalam wilayah Afrika Utara juga mengenal kofta. Di India Timur, tepatnya di kota Bengal, kofta biasanya dibuat dari cincangan udang, ikan, paprika, dan juga pisang mentah. Dan meskipun termasuk dalam menu pembuka, kofta berukuran cukup besar, sehingga satu porsi kofta sudah cukup mengganjal perut yang lapar. Sementara di Yunani ada dua bentuk bakso yang biasa dihidangkan. Yang pertama adalah bakso goreng yang biasa disebut keftedes dan biasanya termasuk dalam campuran bawang dan daun mint. Sementara bakso rebus yang dicampur kuah disebut eufarlakia. Setiap keluarga di Yunani memiliki resep keftedes masing-masing tergantung asal daerah mereka. Tetapi secara umum seluruh bakso Yunani dibuat dari roti yang direndam baik dengan air ataupun susu. Kemudian ditambahkan dengan daging cincang, bawang putih, dan oregano. Seringkali juga ditambahkan dengan beberapa bumbu lainnya seperti kunyit, cuka anggur, ataupun bumbu khas yang biasa disebut ouzo. Di Kepulauan Siprus yang terletak di timur Yunani, bakso goreng serupa juga biasa disajikan, akan tetapi daging yang digunakan biasanya adalah daging babi giling disertai kentang panggang dan lebih kaya rasa dibanding versi Yunani. Itu karena di Cyprus, bakso gorengnya biasanya ditambahkan dengan bumbu tambahan seperti mint dan kayu manis. Sementara untuk versi bakso berkuah khas Yunani yang biasa disebut eufarlakia, hidangannya tampil lebih menyegarkan. Makanan rebus-rebusan memang populer di Yunani, terutama bila disajikan dengan roti kering hangat untuk mencelupkan dalam saus. Salah satu resep saus yang biasa dipadukan dalam bakso eufarlakia adalah saus avgolemono, yaitu saus telur lemon berbentuk krim. Berikutnya bakso khas Meksiko atau yang juga disebut albondigas. Biasanya disajikan dengan kuah tomat bersama nasi, kentang, dan sayur-sayuran. Bahkan biasanya dalam adonan baksonya sendiri sudah ada nasi beserta bawang dan lada hitam. Itu sebabnya albondigas sering dijadikan sebagai hidangan utama. Bagian besar bahan-bahan masakan Meksiko sudah dikenal dan mudah diperoleh seperti jagung, kacang-kacangan, zucchini, labu, daging, unggas, dan ikan. Tapi ada bahan-bahan tertentu yang masih harus diimpor, misalnya tortilla dan aneka cabai khas Meksiko. Cara memasaknya tidak terlalu rumit, bahan-bahannya sederhana tetapi rasanya sangat eksotik.
Bumbu-bumbu yang sering digunakan antara lain daun ketumbar, bawang bombay, cengkih, jintan, dan kayu manis. Kemudian, bakso khas yang berasal dari Italia. Di negara ini, bakso dikenal sebagai polpette dan biasanya dimakan sebagai hidangan utama atau dalam sup. Bahan utama dari bakso Italia adalah daging sapi dan babi atau kadang-kadang kalkun, garam, merica hitam, bawang putih bubuk, minyak zaitun, romano keju, telur, bubuk roti, dan peterselli dicampur dan dibentuk menjadi sebesar bola golf. Di Abruzzo, salah satu daerah di Italia, khususnya di provinsi Teramo, bakso yang biasanya ukuran kelereng dan disebut polpettine. Bakso juga ditemukan dalam kumpulan resep Apicius yang katanya merupakan kumpulan resep masakan Roma dari akhir abad ke-4 atau awal ke-5. Ketika Italia membuat bakso sapi atau polpette, maka pastinya akan ada beberapa bahan khusus yang selalu ditambahkan untuk mengangkat hidangan ini keluar dari sekedar bakso biasa, seperti menambahkan bawang putih, peterselli, telur, dan kadang-kadang bahkan saus parmigiano, mortadella, atau bechamel ke daging sapi. Meskipun kepopuleran polpette Italia belum bisa menyaingi hamburger dari Amerika, tetapi dapat dipastikan bahwa bakso dan banyak variasinya harus disertakan di antara resep favorit dari masakan Italia. Dan di Belanda, bakso dikenal dengan nama gehaktbal, merujuk kepada bola daging dan biasanya disajikan dengan kentang rebus dan sayuran. Sepanjang sejarah, kombinasi hidangan yang sederhana ini memiliki bentuk yang lebih besar dari menu-menu bakso yang ada di Eropa pada umumnya. Dalam bahasa Belanda, gehaktbal berasal dari kata gehaktdag yang artinya hari daging cincang yang jatuh setiap hari Rabu. Di Belanda, para penjual daging biasanya memotong hewan pada hari Senin dan daging yang tidak laku terjual hingga hari Rabu akan dicincang dan dijual dengan harga diskon. Daging cincang ini kemudian dimanfaatkan oleh penduduk, terutama mereka yang ekonominya pas-pasan untuk membuat bakso. Itu sebabnya bakso menjadi makanan rakyat jelata dalam budaya Belanda. Tetapi sekarang hidangan ini justru menjadi makanan favorit yang ditawarkan bagi para turis yang datang ke Belanda. Dan pastinya Anda tidak perlu menunggu hari Rabu untuk bisa menikmati bola daging berkaldu yang lezat ini.